Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Itu zikir di pinggir kuburan minta fulus. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Kenapa enggak 5 kontainer? Biar kaya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wah, ini doa manjur aswaja ya, yang laris manis dijual kepada yaitu konsumen doa yang ingin kaya raya. Ya, korbannya tidak sedikit, banyak sekali lah. Dan doa ini sangat terkenal sekali di kalangan aswaja ya, para pemuja Habib. Biasanya yang banyak melakukan ini Habib menjual doa. Ya, kalau di kampung-kampung meskipun bukan Habib, banyak juga yang menjual doa, menjual air dan sebagainya itu ya. Dengan jampi-jampian sang kiai itu biasanya banyak dilakukan itu oleh kalangan-kalangan awam ya. Mereka minta tolong sakit, datang ke Pak Kiai minta doanya, Pak Kiai minta air, bawa air 1 botol dan sebagainya, dibacain jampi-jampian. Padahal kalau kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang banyak sekali ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa supaya mendapatkan rezeki dari Allah, tapi bukan doa seperti tadi. Kalau doa seperti tadi jelas doa yang tidak layak diucapkan kepada Allah. Dan ini biasa dilakukan oleh para pemuja Habib di kuburan-kuburan. Kita bisa melihat buktinya ya nanti ya. Nah, mari kita dengar lagi apa yang disampaikan oleh beliau ini. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Itu zikir di pinggir kuburan minta fulus. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Kenapa enggak 5 kontainer? Biar kaya sekalian. Itu ya. Jadi itu biasa dilakukan oleh banyak orang awam di Jakarta ya. Biasanya mereka mendatangi kuburan-kuburan Habib seperti yang ada di Condet, di mana di daerah-daerah di Jakarta ini yang banyak Habibnya, lalu melafadzkan jampi-jampian tersebut sebagai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya diijabah ya. Karena ada Habib yang meyakinkan ya, Habib yang meyakinkan bahwa kalau kita berdoa kepada Allah langsung itu lelet karena kita banyak dosa, sehingga harus melalui Habib-Habib. Wastaghfirullahaladzim. Sudah Allah itu mengatakan kullu bani Adam khata'un. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu minta kepada Allah, bukan pakai wasilah, bukan pakai perantara. Contohlah kita di dalam sholat tidak pakai wasilah. Terus apa fungsi sholat kalau kita berdosa sholat, lalu sholatnya dianggap lelet jika masih harus menggunakan wasilah? Jadi mengajarannya yang gendeng-gendeng seperti itu tidak layak itu diajarkan kepada umat. Akhirnya umat itu mau minta kepada Allah langsung itu takut, tidak diterima. Nah, ajaran-ajaran seperti ini bukanlah ajaran agama, ajaran-ajaran yang salah,
yang bisa menjauhkan umat dari kebenaran. Minta kepada Allah. Langsung saja ucapkan permohonannya kepada Allah sebagaimana kita solat. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu kita ikrarnya setiap hari di dalam solat. Tapi mengapa begitu berdoa pakai wasilah, kan bertentangan dengan solatnya gitu. Ada Habib ya. Habib itu dengan berani menyatakan kalau kita ini adalah lelet kalau berdoa. Jika tidak pakai wasilah, orang banyak dosa katanya. Ini bisnis doa menurut saya. Ya termasuk apa? Itu salesman yang mengidarkan doa-doa panjat kepada Allah dengan harapan doanya laku di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang terhipnotis itu di tengah-tengah masyarakat. Bukan 1-2 orang yang terhipnotis itu. Ribuan orang terhipnotis dengan doa. Kalau kita juga lihat itu di Jakarta Utara, ada Habib-Habib yang dengan sengaja itu menawarkan jasa, di samping menjual diktat yang berisi doa-doa panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Habib-Habib itu. Dicantumkan nama-nama Habib, bacaannya berbagai macam bacaan. Ini dijual. Setiap lembar doa itu harus bayar. Jadi doanya berupa buku. Ini yang kita cermati terjadi di mana-mana ya. Yang tentu saja bagi seorang muslim berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kita lah dari coba solat itu, perhatikan solat. Ada nggak wasilah solat di situ yang berwasilah kepada orang-orang soleh? Tidak ada. Dari awal kita minta kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka dalamtu nafsi wa i'taraftu bidambi faghfir lidzunubi jami'an la yaghfirud dzunuba illa anta. Semuanya doa yang diajarkan Rasulullah, tidak ada wasilahnya. Ribuan doa itu. Mengapa tiba-tiba begitu jatuh ke tangan kita doa banyak wasilahnya itu? La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah. Kemudian mereka yang berdosa ini di stop agar tidak minta tolong langsung kepada Allah, tidak akan diterima karena lelet katanya. Ya Allah, beb. Ini parah kalau orang sudah berpikir begini, nih parah namanya. Sudah tingkat akut memahamkan agama. Barangkali ini dari saya, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan mereka yang berdoa kepada Allah. Tak perlu pakai wasilah, langsung saja kepada Allah. Karena solat kita mengajarkan tidak pernah berwasilah, melainkan kepada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.